oleh Ketua Paristade Kabupaten Luhut Timur yang saya hormati. Maaf tadi sempat telepon, saya lagi di jalan, baru berganti supir ini. Pertama-tama, mari kita mengaturkan puji syukur Angayu Bagio kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaran nugraha beliau lah kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti Zoom meeting yang diselenggarakan oleh PSN Kabupaten Luhut Timur. Yang pertama, saya atas nama penyelenggara Hindu dan atas nama pribadi dan keluarga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan karunia dan lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Yang berikutnya, apresiasi yang begitu besar kepada PSN karena sangat inovatif gitu ya, dalam situasi yang pandemi seperti ini mau membuat kegiatan webinar ini. Yang berikutnya, mudah-mudahan kegiatan ini tidak berakhir hanya pada hari ini. Ini saya pakai lampu di jalan juga tidak terang ternyata. Sama saja. Yang berikutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ide Pandita Empu Nabi Paramananda yang sudah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan ini. Sampura Ide, sejak saya di Luhut Timur, saya belum sempat ke Gria. Yang mudah-mudahan setelah Kuningan ini kami agendakan dengan para penyuluh, termasuk dengan Tuaji juga kemarin sempat berdiskusi akan ke Gria, Simo Krama dengan Ide Pandita, yang mudah-mudahan itu bisa kami wujudkan setelah Hari Raya Kuningan ini. Memang ada banyak agenda yang belum bisa kami laksanakan, belum bisa kami realisasikan, mengingat kondisi yang seperti ini, dan kami juga tidak tidak henti-hentinya mewanti kepada Bapak Ibu Mat Sedharma, pengurus lembaga, pengurus pura, untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan upacara persembahyangan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan keumatan. Jangan sampai kita umat Hindu menjadi sorotan, menjadi pemicu meningkatnya kasus COVID seperti yang kita ketahui bersama. Di India sekarang sudah ledakan yang luar biasa. Dalam sehari itu bisa ratusan bahkan ribuan orang meninggal setiap hari. Nah, kita tentu tidak ingin hal itu terjadi juga di lingkungan kita hanya karena kita ingin melaksanakan upacara persembahyangan itu. Nah, ini harapan kami setelah kami berkunjung ke beberapa desa, memang yang konsisten yang kami temui itu ada di Papua Barat, itu konsisten sekali menjaga jarak dalam setiap persembahyangannya di pura. Nah, besar harapan kami juga bukan hanya di Papua, tapi semua pura-pura yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Luhut Timur, mau dan berkenan juga melaksanakan hal yang serupa, sehingga kita
melaksanakan persembahyangan itu dengan aman, nyaman, dan tidak membawa penyakit ke rumah. Nah, itu harapan kami khususnya dari pemerintah, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, agar menjaga semua protokol kesehatan. Memang di setiap pura itu sudah disiapkan khususnya keran air untuk cuci tangan. Itu semua pura yang kami pernah kunjungi itu sudah menyiapkan itu. Nah, sekali lagi kami tekankan untuk memakai masker dan menjaga jarak. Ini yang masih menjadi catatan bagi kami, pelaksanaan protokol kesehatan itu belum maksimal dan dilakukan oleh umat kita khususnya dalam persembahyangan bersama. Nah, khususnya besok Kuningan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan, bisa diterapkan di semua lokasi persembahyangan, baik itu di rumah, apalagi di pura yang banyak orang begitu. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya izin mengikuti dalam perjalanan ke Luwu Utara. Selamat berdharma tula. Nanti saya kembali bergabung setelah sampai di Luwu Utara. Mudah-mudahan tiba dengan selamat, tidak ada aral yang melintang. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Penyelenggara Hindu Kabupaten Luwu Timur, Bapak Wayan Santike, atas sambutan, arahan, serta harapan-harapan bagi kita semua sebagai umat Hindu yang juga ikut berperan di dalam memberantas wabah COVID-19. Seperti tadi saya garis bawahi bahwa diharapkan semua area pura pada saat melaksanakan persembahyangan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Kalau bisa, pura sebagai contoh bagi siapa saja yang ada di muka bumi ini untuk mematuhi protokol kesehatan. Selamat jalan Pak Wayan Santike menuju ke Luwu Utara, semoga sehat dan lancar serta aman di dalam perjalanan. Hati-hati musim hujan, jalanan licin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua PHDI Kabupaten Luwu Timur, sekaligus membuka Dharma Tula pada malam ini. Dengan hormat kepada Bapak Wayan Sudine, SEMM, disilakan. Ampura niki. Nggih, silakan. Suara masuk. Entar masuk nih ke Pak Yan, masuk nggih. Masuk nggih. Nggih, masuk. Laptopnya enten trouble. Nggih, masuk niki suaranya. Yes, semua sudah atas waktunya. Sederengnya titiang turkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Om Awigenamastu Namusidam. Om Anobadra Kratoyantu Swata. Ide panditempu Paramananda sane banget Sukiang Titiang. Yang Titiang hormati Bapak Ketua Penyelenggara Hindu Kemenak yang sudah wawu membawakan sambutan. Yang Titiang hormati Bapak Ide Bagus Mangku Darmatikel selaku pembawa acara dan selaku juga sebagai Ketua PSN Korwil Kabupaten Luwu Timur. Yang hormati
para semeton titiang peserta rapat atau Dharmatula Sum saking Lu Timur dan juga dari luar Lu Timur, dan semeton dari Palopo, dari Poso, dan daerah lainnya yang telah ikut bergabung. Semoga nantinya acara puniki bisa berkelanjutan, dan tentu kita sangat yang mengaturkan apresiasi kepada Bapak Ide Bagus Haji selaku Ketua PSN yang telah menggagas dan memfasilitasi kegiatan ini sebagai wujud dharma bakti kita, kepedulian kita terhadap keumatan dan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya pada kesempatan ini yang sampaikan harapan nantinya kegiatan Dharmatula ini bisa berlangsung interaktif, dan tentu yang yakin dari semeton lianan dengan narasumber juga yang kita tidak ragukan di depan Ditompu Pramananda, nantinya akan banyak didapatkan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman ketika kita melaksanakan Hari Raya Kuningan, dan terkhusus Hari Raya Kuningan puniki adalah hari raya yang kita rayakan dengan suasana keterbatasan, ada batasan-batasan mengingat situasi COVID ini yang belum reda, dan kita mendapat informasi di tempat saudara kita di India yang dengan penduduk lebih 1 miliar, kondisinya ibarat tsunami yang menerjang karena memang begitu padatnya banyak jumlah penduduk yang tidak terkendali, dan Nika adalah menjadi pembelajaran yang berharga buat kita Riki di Indonesia, khususnya di Lu Timur, yang mana Lu Timur juga di Sulawesi Selatan masuk wilayah yang masuk zona merah, dan mudah-mudahan bisa warna jingga, warna kuning, dan warna hijau, dan itu harapan kita bersama tentu tidak terlepas dari peran dan upaya-upaya kita semua umat Hindu khususnya untuk bisa menjaga, untuk bisa disiplin, untuk bisa mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker kalau keluar bepergian, dan mencuci tangan, dan menghindari mobilisasi yang tidak penting. Mungkin dalam hal ini ketika kita merayakan Kuningan puniki, bahwa tidak seperti sebelumnya bisa kemana-mana di tempat ramai-ramai, dan ini adalah harapan bagi kita agar kita tetap melaksanakan prosesi pelaksanaan Hari Raya Kuningan dengan penuh hikmat tanpa mengurangi makna. Artinya kita bisa fokus konsen untuk melakukan peribadatan, melakukan persembahyangan baik di pura desa maupun di pura-pura kawitan, yang nantinya bisa saling bertemu juga dengan saudara-saudara kita yang lain, namun tetap dengan kondisi menghindari kontak fisik, misalnya bersalaman, ya yang kita
kembangkan tentu salam dari kita, Namaste, agar kita bisa terhindar dari wabah yang sedang kita alami pada saat peniki. Nah, untuk selanjutnya peniki, Titiang tidak berpanjang menyampaikan sambutan pada kesempatan niki dengan mengucapkan Om Awigena Mastu Namo Sidam, kegiatan Dharma Tula menyambut Hari Nyepi di suasana pandemi, Titiang nyatakan dibuka secara resmi. Inggih, asa punika atur Titiang lunas gang sinampura sekiranya wenten hal yang nenten manut ing kayu nidedane semeton Titiang sami, Titiang sinap dengan Pramasanti, Om Santi 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 Om. Om Ketemu. Santi Santi Om. Terima kasih atas sambutan dan sekaligus membuka acara Dharma Tula dalam rangka menyambut Hari Raya Kuningan oleh Bapak Ketua PHDI Kabupaten Lombok Timur. Semoga apa yang disampaikan dan harapan-harapan dari beliau kita bisa wujudkan bersama dengan mematuhi tentunya protokol kesehatan 3M dan ikut berperan di dalam memberantas wabah penyakit COVID-19 yang ada di muka bumi, khususnya di Indonesia dan bagi umat kita di seluruh Nusantara. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita memasuki acara inti yang langsung saya akan pandu karena belum sempat menyiapkan semeton yang lain, tapi tanpa mengurangi somat, Titiang langsung pandu. Narasumber kita pada acara Dharma Tula malam ini mengambil topik merayakan Hari Kuningan di masa pandemi yang akan dibawakan langsung oleh Ida Pandita Empu Nabe Paramenanda. Beliau seorang sulinggih yang telah melaksanakan Trijati di Denpasar di Kabupaten Badung, ya, yaitu tepatnya di Kute, di gereja di Kute, pada tahun 2020 lalu, tepatnya pada saat Purnama Ningkapan. Beliau saat ini bertempat tinggal di Gereja Asram Kerteraharja, Kabupaten Lombok Timur. Mudah-mudahan suatu saat setelah kondisi normal kembali kita bisa bertemu sama beliau untuk bertatap muka, sekaligus mungkin ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari arahan wejangan dari Ida Pandita Empu. Untuk memampatkan waktu semaksimal mungkin, ya, suasana di luar ini sedang hujan, mungkin di tempat lain juga sama. Mudah-mudahan signal kita bagus selama kegiatan Dharma Tula. Nah, selanjutnya Titiang serahkan kepada Ida Pandita Empu untuk memberikan wejangan, memberikan materi. Selanjutnya kita akan diskusikan secara bersama-sama. Kepada Ida Pandita Empu disilahkan dengan hormat. Durusan Ida Pandita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih semua untuk dalah kepikir yang di depan itu. Mungkin bahasa Indonesia kemantan nggih, mana becik kami. Yeah. Inggih untuk menyingkat waktu pada malam hari ini kita coba membawakan materi sesuai yang telah disajikan oleh moderator.
Om Namostute Ganopati Sarwa Wigna Winasanam Sarwa Karya Prasidantu. Om Kesidiran. Om Wigna Mastu Namasidam Om Swastiastu. Rajang wengi semeton umat sedharma sareng sami. Ka pertama sane presiden nyarengin depan ditempu Nabi Sri Rai Paramananda sane tresnanin di depan itu kepada para jerumangku sane presiden nyarengin sane tresnanin di depan itu kepada ketua Parisado Kabupaten Luhut Timur, Ketua Paruman Walake Kabupaten Luhut Timur, yang dihormati kepada penyelenggara Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur yang dihormati pula, terkhusus kepada Ide Bagus Darmotika sebagai Ketua PSN sekaligus moderator pada malam hari ini dengan semangat yang menggebu-gebu yang sehenida pandita. Umat sedharma dimanapun saat ini berada, baik yang ikut dalam virtual Dharma Tula ini maupun yang belum ikut bergabung, sejagat Nusantara, selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kemenangan Dharma kita senantiasa kumandangkan di dalam menegakkan Dharma, menegakkan kesejahteraan, menegakkan kedamaian di dunia ini. Malam ini De Pandita mengisi Dharma Tula dengan materi merayakan Kuningan di masa pandemi COVID-19. Rangkaian upacara dalam rangka merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan pada hakikatnya mengandung makna untuk mewujudkan suatu kekuatan diri yang tangguh untuk menghadapi berbagai hambatan dalam menuju tujuan hidup, menegakkan Dharma untuk mendapatkan harta, dan kama sebagai dasar untuk mencapai moksa. Sebab kalau Dharma belum mampu dicapai, maka tujuan hidup untuk mendapatkan harta dan kama pun tidak akan dapat dicapai dengan baik. Apalagi untuk mencapai moksa akan semakin jauh. Salah satu aspek yang menentukan suksesnya tujuan hidup kita adalah kekuatan triguna, yaitu Satwam, Rajas, dan Tamas. Tiga sifat ini yang muncul dari unsur prakerti setelah bertemu dengan purusa atau jiwa. Ini akan menjadi kekuatan yang ampuh apabila susunan triguna itu struktural ideal. Struktural ideal triguna yang ideal menguasai alam pikiran yang biasa kita sebut dengan cita. Dalam kitab Jnana Tattva dijelaskan bahwa guna Satwam dan Raja merupakan paspor yang akan mengantarkan Sang Hyang Hatma menuju Sorga Loka karena guna Satwam yang berkendak berbuat baik dan benar. Guna Rajas melaksanakan kehendak guna Satwam tersebut. Kalau guna Satwam bertemu dengan guna Raja dan Tamah, hal inilah yang menyebabkan Atman sebagai manusia, lahir sebagai manusia. Dalam kitab Sara Samusaya juga menjelaskan, kalau di sorga Atman mengalami suka semata-mata, di neraka Atman mengalami duka semata-mata, dan di dunia maya ini, Atman mengalami suka dan duka. Karena itu, manusia pun tidak dapat melepaskan dirinya dari perbuatan yang baik, yang biasa kita sebut subha karma, dan perbuatan yang tidak baik, yang biasa kita sebut asubha karma selama hidup di dunia ini. Untuk menyelamatkan Atman, agar jangan masuk neraka, gimana caranya? Yang dapat dilakukan adalah lebih banyak berbuat baik daripada berbuat buruk. Perbuatan adharma harus semaksimal mungkin dapat ditekan bagi para Pandawa yang berhasil meminimalkan perbuatan adharma. Karena itu Pandawa pun mampu
dalam perjuangan hidupnya mencapai surga, meskipun sebelumnya mereka masuk neraka, untuk menebus dosa-dosa yang pernah diperbuat. Berbeda dengan Korawa yang lebih banyak berbuat dosa daripada berbuat dharma. Akhir dari perjuangannya Korawa masuk neraka, meskipun sebelumnya sempat menikmati surga sementara karena pernah berbuat baik. Agar kita mampu berbuat baik, kondisikanlah hidup ini, sehingga lebih banyak memberi peluang pada tumbuhnya kekuatan guna satwam, menguasai guna rajas dan tamas. Kalau triguna dapat dikuasai seperti itu, maka dharma pun dapat ditegakkan melalui adharma, baik dalam diri sendiri maupun dalam kehidupan bersama. Umat sedharma yang hidupan ditempuh kasihi. Dalam perayaan Galungan dan Kuningan terdapat juga proses yang memvisualisasikan penguatan guna satwam dan melemahkan guna rajas dan tamas. Proses Galungan diawali oleh Sugian Tenten, Sugian Jawa dan Sugian Bali. Sugian Tenten yang jatuh pada hari Rabu Pon Buku Sungsang, maknanya adalah untuk membangkitkan ingatan dan kesadaran kita pada perjuangan hidup untuk menegakkan dharma. Sugian Jawa yang jatuh pada Warspati Wage Buku Sungsang, maknanya adalah upaya untuk menyucikan Buwana Agung atau alam sekitar lingkungan kita. Kalau Sugian Bali jatuh pada Ari Sukro Kliwon Uku Sungsang, yang bermakna adalah upaya untuk penyucian monalit atau diri manusia itu sendiri. Kata Jawa dan Bali dalam hal ini bukan berarti nama pulau Jawa dan Pulau Bali. Ini biasa sering diplesetkan. Jawa artinya kekuatan yang ada di luar diri manusia, yaitu alam lingkungan manusia. Kalau Bali artinya suatu kekuatan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan dalam perayaan Sugian adalah adanya upakara ngarerebu di pura atau di Merajan sendiri dengan menggunakan binatang itik sebagai ulamnya Banten tersebut. Itik adalah perlambang untuk membangun sifat-sifat satwam yang harus dikembangkan dalam Buwana Agung dan Buwana Alit. Buwana Agung dan Buwana Alit yang suci itu adalah wadah untuk menumbuhkan kondisi guna bangkitnya kekuatan guna satwam itu sendiri. Karena itu, itik yang digunakan pada satu upacara Sugian itu dipersembahkan kepada para dewa sebagai manifestasi Tuhan dan Dewa Pitara, roh suci para leluhur. Dharma yang dilambangkan pada hari Redite Paing Wuku Dungulan yang lazim disebut dengan hari pengekeban. Secara awam diartikan nyekeb. Penglingsir lumun biasa orang-orang tua kita atau generasi kita kata ngekeb itu selalu dikira mepurung. Padahal dalam hal ini diimplementasikan oleh suara orang kurang kita, yaitu nyekeb buah-buahan untuk keperluan upakara. Lanjut, di dalam lontar Sundari Gamo dijelaskan, hari penyekaban itu adalah anyekung jenana nirmala akne, yang artinya mematangkan kesadaran pengetahuan rohani untuk mewujudkan kesucian diri. Karena dalam lontar Sundari Gamo disebutkan, pada hari inilah turunnya Sangkala 3 Galungan, yang harus dihadapi dengan kekuatan berupa kesadaran ilmu pengetahuan rohani yang suci dan terpusat. Terpusat dalam hari ini terkonsentrasi. Pada hari Senin Pon Buku Dungulan yang disebut penyajahan, di mana kekuatan kala 3 lebih hebat lagi menggoda manusia di dunia. Oleh karena itu, jenana nirmalanya diperkuat dengan tirta gocara. Tirta gocara artinya pada hari itu melukat. Boleh kepada Jeromangku, juga boleh kepada Sulinggih, Tunas Tirta Kegeria.
Karena Tirto Gecaro itu adalah lambang karunia Tuhan untuk memelihara dan memperkuat Jenana Nirmala. Pada hari Selasa Wage Ukudungulan yang lazim disebut hari penampahan galungan. Dan kalau 3 lebih hebat lagi serangannya kepada manusia. Kalau Jenana Nirmala sebagai kekuatan satwam yang ditopang oleh Buana Agung dan Buana Alit yang lestari dan suci, maka guna Raja dan Tamah pun dapat dikuasai. Guna Raja dan Tamah ini dilambangkan dengan binatang ayam dan babi yang disembelih pada hari penampahan galungan. Penyembelihan binatang tersebut bukanlah hal yang mutlak dilakukan pada hari penampahan galungan. Namun yang mutlak harus diupayakan adalah penguasaan guna Rajas dan Tamas yang identik dengan sifat kedua binatang tersebut. Ingat, Sang Kalo 3 Galungan masih gentayangan sampai saat ini dan setiap saat. Adapun Sang Kalo 3 itu memiliki sifat-sifat yang perlu kita cermati bersama. 1, Sang Buto Galungan yang sifatnya membuat pertengkaran, main kasar. Kalau Sang Buto Dungulan yang sifatnya ingin menang sendiri, ingin mengatasi saja. Tapi kalau Sang Buto Amangkurat yang sifatnya berkuasa, dan untuk kekuasaan belaka, sikap bukan untuk mengabdi demi kepentingan umum dan kebenaran. Umat sedharma yang hidupan ditempuh, kasihi. Kalau Hari Raya Galungan ditekankan kepada penguasaan triguna, maka berbeda dengan Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan menitik beratkan pada kebutuhan dasar manusia. Apakah itu? Kebutuhan dasar manusia yaitu untuk mendapatkan rasa aman dan sejahtera. Sejahtera dalam artian terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan. Di samping itu terpenuhinya juga kebutuhan sosiologis, di mana mereka ingin mendapatkan kasih sayang di lingkungan sosialnya. Menampilkan sesuatu yang terbaik untuk diabdikan kepada lingkungan. Juga merupakan kebutuhan yang bersifat naluriah dari tiap manusia yang kebutuhan biologis kebanyakan sudah dirubah para serati utawi ibu-ibu kadang-kadang selanggi aja dipasang 2. Padahal di situ dia harus tembok 1, selanggi 1. Tembok digunakan untuk di tempat pemujaan yang lebih utama. Misalnya di Merajan, pelingi-pelingi pokok. Sedangkan selanggi untuk tempat yang lebih kecil. Fungsi tembok dan selanggi sama, yaitu sebagai lambang bahwa hidup ini dimanfaatkan untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih baik, seperti menegakkan dharma. Perjuangan itu harus dengan ketetapan hati, dilakukan bertahap untuk mencapai yang lebih mulia. Bentuk tembok maisah seperti topi terbalik dibuat dari daun henau, yang bahasa Bali disebut ron. Bentuk maisah itu lambang perjuangan hidup yang harus dibuat bertahap dan berencana. Dilaksanakan dengan ketetapan hati yang sungguh-sungguh. Di dalam tembok antara lain berisi wayang-wayangan dari buah pepaya yang belum matang. Pepaya dalam hal ini bisa payo, bisa gedang. Wayang-wayangan itu adalah wayang yang dari golongan Panco Pendawo dan Sri Rama. Di Bali terkenal dengan istilah wayang ruang kenawan, artinya kelompok kanan. Ini melambangkan perjuangan hidup hendaknya mendapatkan Purana. Itiasya dan Purana dalam Sara Semusaya 39 adalah tahapan untuk menuju pendakian pada kesucian Weda. Banten Selanggi yang lasnya muncul lambang perjuangan untuk menuju peningkatan hidup secara bertahap. Peningkatan hidup dalam bahasa Sanskerta disebut udara. Udara tidak akan dapat dicapai tanpa prema dan cinta kasih. Apa itu prema? Prema artinya kasih sayang dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kalau bakti artinya cinta kasih kepada Tuhan.
Dua hal itulah yang membawa kita pada peningkatan kualitas hidup. Endongan yang bentuknya menyerupai kompak, dalam kurung sejenis tas, yang berisi lauk pauk, daun intaran, daun cemara, dan daun endong, daun beringin, daun timbul, serta diisi nasi kuning. Biasanya ini yang hilang biasa dilakukan ini endongan yang merupai kompak ini. Kadang-kadang langsung saja diletakkan lauk pauk, daun intaran, dan cemara itu di samping tembok dan selanggi. Semua itu adalah lambang kebutuhan logistik bekal hidup di dunia ekonomi. Sedangkan daun-daunan tersebut merupakan lambang kesejahteraan alam lingkungan sumber bahan-bahan makanan umat manusia. Warna kuning merupakan lambang kemakmuran ekonomi. Hal itu akan dapat dicapai apabila dharma dapat mengatasi adharma, di mana manusia dalam berjuang tahap demi tahap dengan ketetapan hati. Jadi perjuangan umat manusia tidak cukup hanya memenangkan dharma atas adharma, tetapi harus berjuang tahap demi tahap dengan perencanaan yang baik, disertai ketetapan hati yang tahan uji dari berbagai hambatan dan tantangan. Karena dalam kitab suci kita sudah dijaminkan dan jangan khawatir untuk memperjuangkan dharma. Dalam kitab suci Bhagavad Gita 4 Romawi 8 disebutkan sebagai berikut. Demi untuk melindungi kebajikan, demi untuk memusnahkan kejahatan, dan demi untuk menegakkan dharma, aku lahir ke dunia dari masa ke masa. Umat sedharma yang hidup ditempuh kasihi, rangkaian Hari Raya Galungan dimulai sejak Tumpah Uduh, Sanis Caro Kliwon, Uku Warige, dan berakhir pada Budo Kliwon Pahang. Kalau dihitung lamanya, yaitu 60 hari. Demikian yang dapat di depan ditempuh wacanakan pada malam hari ini. Selanjutnya akan diisi Dharma Tulo yang dipandu oleh moderator. Terakhir, jangan merasa bangga kita selalu mendapat slogan menang Dharma melawan Adharma. Mudah-mudahan materi malam ini bisa menjadi acuan kita untuk lebih giat bagaimana kita berjuang dharma untuk mengalahkan adharma baik di lingkungan maupun dalam diri kita sendiri. Kita tutup dengan ucapan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Santi. Waktu kita kembalikan Om ke Santi Santi. Someton sareng sami Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penyampaian secara singkat padat terkait dengan perayaan Hari Raya Kuningan. Sebagaimana maksud dan tujuan dari acara ini, kita akan menggali apa makna dari perayaan Hari Raya Suci Kuningan yang kita jalani bersama di masa pandemi. Nah, untuk lebih interaktifnya pertemuan pada malam ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita berdharma tulo, saling mengisi, terutama nanti kita mendengarkan dari narasumber di depan ditempuh. Saya melihat ini sudah ada yang raise hand, yang angkat tangan. Namun sebelumnya saya izin menyapa Bapak Ibu yang baru bergabung, menyapa menyapa Pinandite, Ketua PSN kita, Pinandite Wayanintre, selamat bergabung. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Nggih. Kami rahayu, nggih. Ya, semua sudah bisa hadir. Nggih. Kemudian Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon maaf tidak bisa saya hafal siapa tadi yang baru bergabung. Pokoknya selamat datang di acara Dharma Tulo pada malam ini. Oke. Untuk pertama kali saya persilakan Bapak Putu Kerte
dari Soroako. Cek, Oke, silakan Pak Putu. cek. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ide nak lingsir, matur sek semua. Taji mangku. Ide nak lingsir, ide pinandita makasami ne wangyang titiang. Matur sek semua banget untuk kesempatan diberikan yang pertama untuk bertanya ya. Sangat menarik sekali yang menggunakan bahasa Indonesia. Sangat menarik sekali pemaparan ide menjelaskan makna tentang perayaan Galungan. Yang yakin banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, ternyata perayaan Galungan itu tidak sekedar berhura-hura, bikin lawar, bikin sayur kedebong, penampahan, dan ini ya, seperti itu. Ternyata di balik itu maknanya sangat-sangat besar. Nah, yang menjadi pertanyaan, Tiang, demikian besar makna yang disampaikan oleh Ide Nak Lingsir, Tiang kutip dari 2 poin, yaitu tentang prema dan bakti. Menumbuhkan prema cinta kasih sebagai jalan kita, ya, yang diajarkan agar kita saling mengasihi, dan bakti. Apakah dalam pelaksanaan perayaan Galungan dari sekian ini sudah sesuai rel, benar, atau perlu perbaikan di masa yang akan datang? Contoh misalnya, kita diharapkan mampu menetralisir 3 buta Galungan untuk mengendalikan sifat rajas dan tamas dengan cara mensimbolisasikan memotong binatang ayam dan babi. Ini kalau yang lihat ini ada kontradiktif. Kita disuruh mengendalikan dia untuk sifat cinta kasih, tetapi di sisi lain kita disuruh memati-mati, membunuh. Nah, itu bertentangan dengan sifat cinta kasih. Dan kita mau makan binatang yang mempunyai karakter rajas dan tamas, di mana suatu makanan itu bisa akan mempengaruhi karakter seseorang. Nah, ini makanan itu mempengaruhi karakter seseorang. Apakah memang demikian? Kita merayakan Galungan diharapkan menumbuhkan rasa prema dan bakti dalam hati. Jadi, sementara dalam pelaksanaannya kita memati-mati, kita membunuh ayam, babi dan lain sebagainya, dan kemudian kita makan. Nah, ini ampun, itu dulu yang ini pertanyaan yang matur semua dan analiser. Matur semua tajilangku. Semua. Luar biasa ini. Pak Putu Kerte dari Soroako, tokoh umat dari Soroako, melihat dari sisi lain tradisi merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, di mana sehari sebelumnya itu ada yang istilahnya penampahan. Jadi karena kata dasarnya tampah, ini dilihat sungguh bertentangan atau bertolak belakang dari apa yang didalami, baik itu secara medis maupun dari ajaran agama, yaitu ahimsa. Nah, ini menarik sekali. Nanti saya juga mengundang Ketua PSN kita dari Provinsi Mangku Wayanentre dapat memberi pandangan-pandangan bagaimana hal itu yang sebenarnya kita sejak kecil sangat menunggu yang namanya Hari Raya Galungan dan Kuningan. Yang paling menarik adalah pada saat penampahan, bikin lawar, bikin komoh, wow, pokoknya menggiurkan. Tetapi dari sisi lain itu dilihat dari sisi lain itu mungkin ada bertentangan. Oleh karena itu, dengan hormat, Ide Pandite disilakan memberikan pandangan, juga bisa saja nanti para pinandite atau yang lain untuk menambahkannya. Lurusan Ide Pandite.
Baik, terima kasih kepada Pak Putu Kerto yang ada di Surwaku. Luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kata prema adalah cinta kasih, sayang terhadap ciptaan Tuhan atau sesama makhluk ciptaan Tuhan. Itu tattoo. Tapi ada literatur dari Lontar Siwagamo menjelaskan seperti itu. Kalau kita mengacu kepada kerangka dasar berupacara, merayakan Hari Raya Suci ada tattoo susilo acara. Nah, kita biasanya terbentur di acara. Kalau tattoo-nya sudah seperti tadi yang dijelaskan bahwa tidak mutlak membunuh binatang, ayam dan babi. Sifat-sifat itulah yang kita harus bunuh dalam diri kita. Sifat rajas yang disimbolkan dengan ayam, sifat tamas yang disimbolkan dengan binatang babi. Tapi dalam hal ini untuk korban suci, kita kembali kepada hukum literatur yang ada di Hindu. Kalau melaksanakan korban suci, wajib melaksanakan gegelaran karena kita menganut Siwa Siddhanta. Olehnya itu, sebelum memotong ternak atau hewan itu, kita perlu namanya pelepasan. Dengan kata mepralina. Jadi rohnya kita sucikan, kita kembalikan kepada Sangkan Paraninumati. Karena kita punya dasar dalam hal ini, kita sebagai manusia merupakan makhluk yang tertinggi dalam bentar Siwa Tattva jelaskan begitu. Kita memiliki hidup, makanya kita biasa disebutkan Siwa. Jadi kitalah yang mengatur ciptaan beliau ini, tapi tidak seujuk-ujuk kita langsung melaksanakan itu tanpa panduan hukum yang jelas. Makanya dalam kesempatan ini, binatang yang dikorbankan itu kalau memang keluarga atau umat yang memang masih mengkonsumsi binatang yang berupa daging ayam, daging babi, monggo silakan. Karena banyak yang ide dapati, ada yang tidak mengkonsumsi itu. Jadi dalam hal ini daging ada pengganti. Seperti yang sering Nabi Jaido Darmo candokan seperti itu. Jadi yang jelas, prema cinta kasih itu sudah selalu dijalankan. Yang penting gunanya tepat. Membunuh babi, membunuh ayam dengan hura-hura jelas tidak baik. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan upacara itulah yang tertuang dalam Lontar Sundarigamo perlu dilakukan seperti itu, tapi kita tidak menghilangkan esensinya. Umat kita yang masih mau memotong ayam silakan. Umat kita yang masih mau memotong babi silakan. Ya, seperti itu. Kepada Pak Putu yang bisa ide jawab tentang hal prema cinta kasih dan memotong binatang tadi. Demikian Saji moderator. Oke, matur suwun semua. Ide Pandita sudah memberikan penjelasan, Pak Putu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ide Pandita dapat dinikmati. Selanjutnya ada juga yang raise hand. Pertama dari Bapak Nyoman Karman dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Oh, ternyata semeton saking Poso kita bisa bertemu di dunia maya ini. Dengan hormat Pak Nyoman Karman, disilakan. Nggih, suksema. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Nggih, rahajeng wengi, selamat malam, salam kenal niki. Nggih. Sedursan. Salam kenal dari Poso, Sulawesi Tengah. Nggih. Halo? Nggih, Dursan. Dapat dengar suara tiang nggih? Nggih. Salam kenal niki dari Poso. Yang tiang hormati para pinandita dan pandita, terutama niki Ida Pandita Mpunabe Paramananda yang
Meraga Suci, Sane Wang Yang Titiang, serta Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia. Ini di Poso suasana masih sangat dingin-dingin ini, baru habis hujan. Astung karo menyambut Kuningan, wenten berkah niki hujan gitu. Jadi cuacanya agak adem niki di Poso. Oke. Nah, pada kesempatan ini Tiang ingin ya boleh dikatakan bertanya lah sarang di depan ditempuh mengenai Hari Raya Kuningan, terutama pemaknaan tentang Tamiang. Nah, kalau kita perhatikan di setiap Hari Raya Kuningan, umat kita Hindu, Bali pasti identik dengan Tamiang. Nah, identik dengan Tamiang. Seperti kita ketahui bahwa Tamiang itu sering diartikan sebagai tameng. Tameng untuk membentengi diri kita. Nah, perayaan Hari Raya Kuningan ini dalam situasi pandemi seperti ini, mungkin inilah momen untuk menamengi atau membentengi diri kita dari hal-hal yang bersifat negatif, terutama hal ini adalah virus corona atau COVID-19 ini. Nah, mungkin mohon pencerahan Ratu Pak Pandita tentang pemaknaan Tamiang dalam korelasi, khususnya pemaknaan dalam memaknai perayaan Kuningan pada hari perayaan Kuningan dalam situasi pandemi ini di Indonesia. Sekian dulu, mohon pencerahannya juga nanti dari Bapak Ibu Mas Dharma, para senior tentang pemaknaan Tamiang ini. Nah, itu. Demikian sementara dulu dari Tiang matur suksemo, Tiang kembalikan ke host. Om Swastiastu. Suksemo niki Pak Nyoman. Pertanyaannya yang bagus dan mendalam ya, bahwa di masa pandemik ini sebenarnya ada yang kita miliki yang disebut dengan Tamiang, korelasinya adalah Tameng, di mana itu dimaknai sebagai media untuk memproteksi segala macam yang mungkin itu sebagai simbol untuk pertahanan ya pada zaman dulu. Namun bagaimana korelasinya dengan masa pandemik ini? Apakah memungkinkan Tamiang secara skala dan niskala itu bisa berfungsi dan berperan? Kenten Dumun, setelah ini sudah ada raise hand dari Pak Nyoman Suparto, Makassar. Namun sebelumnya kita mendengar dulu penjelasan dari Ido Pandito sebagai narasumber. Jurusan Ido Pandito Empu. Ini semua moderator, semua Pak Nyoman Karman di Poso, ya penyelenggara Kemenag Kabupaten Poso, Rajang Ungi. Semoga sehat selalu di Poso, keluarga di Poso semua. Tinggi hide, suksema. Beniki, karena Hari Raya Kuningan itu diawali dengan Raya Galungan, bagaimana perjuangan peperangan kita itu melawan Triguna, memunculkan Budi Satwam, menekan, mengendalikan sifat rajas dan tamas, itu sebuah perang juga dalam diri. Karena di Sanistari Kuningan itu, dalam Lontar Siwagamo dijelaskan, tengah hari itu para batara-batari dan para leluhur kembali ke kayangan. Jadi makanya melaksanakan persembayangan itu, melaksanakan pemujaan, ngaturan wangi-wangi di Merajaan itu ya sebelum jam 12. Nah, artinya apa? Ide Batara, para leluhur kita mempicu kekuatan perlindungan dalam bentuk Tamiang, nyatanya Tamiang. Jadi dalam bentuk nyatanya Tamiang. Jadi di dalam diri kita itu ada cakra sudarsana yang harus dikembangkan. Maka dari rangkuman galungan tadi yang sudah diuraikan secara materi, bagaimana
kita selalu melaksanakan penyucian dengan berbagai cara. Karena hari Sabtu Kliwon Kuningan itu malamnya kita harus melaksanakan asamadi. Begitu bahasa lontar dari Semogamo. Melakukan yoga. Karena ini belum berakhir. Nanti Budo Kliwon Pang baru berakhir pelaksanaan daripada rangkaian Galungan dan Kuningan itu. Jadi olehnya itu kita mendapatkan warna geraha berupa perlindungan diri, proteksi diri secara niskala, tapi secara nyata disimbolkanlah dengan tamyang. Tamyang itu simbol peperangan, tameng perlindungan. Ya. Maka kita ditekankan di sini kepada umat semua, jangan lupa melakukan upacara. Karena upacara ini kita bacakan, Tumurun waktakan dewata kabeh tekaning sang Dewa Pitara asuci laksana ngaran. Mangdo amukti Banten widi widanane selangi tebo krake-rake dan ajangkep pesucian canang wangi, lengung wangi, burat wangi, muang saruntut tania. Kuenta mujo muang ngangungakan dari swargane wewangunan ayu te mujo widi widana kelangkahin surya. Jadi dalam lontar Sundari Gamo ini dijelaskan jangan sampai lewat ke surya. Terus bagaimana dengan yang ngodalin? Kan ini ada kaitannya dengan di Somo Kliwon itu biasanya pura-pura kawitan itu ada ngodalin. Nah, bagaimana? Ya, upacaranya tetap upacara kuningannya tetap dijalankan lebih awal. Banten ini nanti area kuningannya, area ngodalinnya dilaksanakan sore. Ngodalin dengan rangkaian upacara kuningan itu tetap dilaksanakan. Itu dilakukan oleh biasanya nanti umat datang sore itu namanya persembahyaan jalan betara gitu. Nah, itu kesimpulannya tamyang itu adalah tameng perlindungan diri. Semoga makhluk ciptaan beliau yang maha kuasa itu terlindungi di dunia. Nah, itu pun kalau kita mampu menjaga diri dengan menahan tamas dan rajas kita, mengeluarkan budi satwam kita, yakin atmam itu menjadi perlindungan dalam tubuh manusia itu sendiri. Mungkin begitu yang bisa Ida jawab tentang tamyang. Kepada Pak Nyoman, kembalikan kepada moderator. Suksema, Ida Pandita, sampun mapaice atas pertanyaan dari Pak Nyoman Karman, penyelenggara Hindu Kabupaten Poso. Luar biasa, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu Pak Nyoman nih secara langsung. Nanti kalau ke Makassar lewat Lu Timur, Simpang Ring Sorowako. Dumugi wenten galah, wenten karmam tu bertemu ke. Seperti yang sampaikan di awal bahwa selain kita mendapatkan wejangan, penambahan wawasan, kita ternyata makna dari pertemuan virtual ini kita bisa saling bertemu dari Sulawesi Selatan, dari Makassar sampai di Sulawesi Tengah. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ida Pandita dapat lebih jelas nih Pak Nyoman dalam memaknai pengertian dari tamyang itu sendiri, terutama di masa pandemik COVID-19 ini. Selanjutnya, untuk penanya berikutnya, Titiang persilakan Bapak Nyoman Suparte, saking Kota Makassar. Lurusan Pak Nyoman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagus suaranya Tuh Haji. Inggih Pak Nyoman, jelas dan merdu. Nggih, selamat Hari Raya Galungan lan Kuningan nuhun mampu matur semua atas waktu yang diberikan. Ida nak dingsir Pandita Empu Nabi Paramahananda yang kami sucikan. Izinkan kalau tidak salah makna Kuningan itu adalah kauningan, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan spiritual kita agar terhindar dari mara bahaya. Nah, ini apakah ini tahyul atau bagaimana ya? Kenapa umat Hindu katanya nih waktu kecil itu harus sembahyangnya dari pagi?
harus pagi sampai jam 12 karena lewat dari itu tuh ya kita sudah tidak lagi melaksanakan perayaan kuningan itu. Nah, sementara di daerah-daerah kita seperti saya ini kan seorang pekerja yang kadang-kadang ya hari-hari Minggu itu, hari Sabtu itu kerja gitu. Nah, bagaimana nih? Apakah kami salah untuk melaksanakan persembahyangan di malam hari? Nah, ide mohon itu saja satu dulu. Semua. Semua Pak Nyoman, ini pertanyaannya yang mantap ini ya. Sebab memang waktu kita kecil, guru kita mungkin di sekolah memberikan penjelasan, atau orang tua kita di rumah menyampaikan bahwa sembahyang itu di hari Kuningan harus dilakukan sebelum jam 12. Nah, apakah setelah jam 12 itu bukan hari raya Kuningan lagi? Atau kenapa kita bersembahyang sebelum jam 12? Artinya dari pagi sampai siang hari. Kenapa di pagi hari? Nah, kondisi saat ini di mana seperti disampaikan bahwa banyak umat kita, umat Hindu yang memiliki pekerjaan untuk menopang kehidupan keluarga, itu harus bekerja dari pagi sampai siang, baru punya kesempatan untuk bersembahyang di hari Kuningan pada siang hari bahkan sampai malam. Nah, untuk mendalami makna dari Hari Raya Kuningan sesuai dengan pertanyaan dari Pak Nyoman, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ide Panditempu. Durusan untuk kalah. Baik, terima kasih Pak Nyoman Suparta. Setiap beriatnya ada namanya tuntunan. Tuntunan itulah tatunya. Karena kita melihatnya itu tuntunan tertata menjadi tatanan, menjadi tontonan. Dalam hal ini, yadnya dari agama Hindu Bali khususnya selalu acuannya kepada lontar-lontar yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Jadi di sini dijelaskan dalam Sanistaro Kliwon Kuningan dalam kurung Hari Raya Kuningan itu apabila lewat tengah hari tidak bisa melaksanakan itu upacara ini maksudnya upacara yang untuk Hari Raya Kuningan, bukan tentang sembahyang, bukan tentang berdoa, dilaksanakan besoknya. Begitu, karena di sini Ide Betara muring jagat iki, artinya kembali ke kayangan. Berarti besoknya boleh. Itu di sini dijelaskan tidak ada salahnya untuk dilaksanakan besok. Tapi yang terpenting di sini adalah kita setiap saat melakukan doa atau samadhi, karena penekanan di bawahnya di sini Ajnano Nirmalo itulah yang dikeluarkan dari dalam diri melalui apa? Yoga samadhi. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau materialnya ada aturan mainnya. Kalau material ada aturan main. Banten ini ada aturan main. Material namanya. Tapi kalau dalam penggemblengan spiritual itu setiap saat. It's okay. Jadi makanya umat kita yang ada pekerjaan, ada tugas dinasnya, itu tidak harus mutlak dia terikat dengan begini, karena kalau terikat dengan sistem material nanti bisa diponis di pekerjaan, bisa diselesaikan di kedinasan. Olehnya itu penekanan kita bagaimana menumbuh kembangkan spiritualitas kita ke depan. Jadi di samping material kita yang terpenting adalah bagaimana sekarang umat Hindu kita ini teredukasi tentang bagaimana nilai-nilai spiritnya. Karena kadang-kadang kita terjebak di material. Seperti pakaian misalnya, ada suka warna kuning, warna merah, itu material. Tapi esensi di dalam diri mampu tidak kita mengeluarkan, ada warna-warna di dalam diri, itulah perlu kita gali nanti.
melalui pemangku, melalui para sulinggi. Disitulah tempat kita belajar tentang spirit. Bagaimana menaikkan sifat-sifat budi satwam kita dan mengendalikan sifat rajas dan tamas. Rajas dan tamas itu perlu juga kita bawa dalam kehidupan kita ini untuk bagaimana kita memperjuangkan ekonomi di keluarga. Kebanyakan sekarang larinya ke satwam. Meditasi terus, tidak ngurusin upekara, tidak ngurusin keluarga, akhirnya keluarganya juga berantakan. Nah, di Hindu tidak seperti itu. Kalau kita bisa kita seimbangkan, seperti lambang kita yang mendasar itu swastika, makanya kita harus seimbang ke samping, ke atas, dan ke bawah. Jadi tidak harus monoton larinya ke atas, ke spiritual, tapi ke bawah kita KO. Maka pundasi kita harus kuat dulu. Cara apa? Mulai dari ada namanya catur marga itu, ya bakti marga, karma marga, jenana marga, yoga marga. Kalau di sini di area Kuningan ini terakhirnya ditekankan kepada yoga marga, makanya kita disuruh asemadi. Demikian Pak Wayan Suparta tentang keterikatan dengan material bisa nanti kalau lewat tengah hari dikatakan orang tua nanti ya jorok lah bahasanya. Jadi seperti itu. Artinya karena tatuannya seperti ini, kalau lewat tengah hari tidak bertara sampun mur mewali maring swarga begitu bahasanya, maka pengajinya untuk manusia bisa dilakukan besoknya begitu. Patuh mungkin kalau itu juga melihat karena itu juga tidak terlalu paham di spiritual, mungkin pada saat itu ada tugas lagi. Cara ragu kene modelnya hari ini sampai jam sekian, besok akan ke situ. Mungkin begitu yang bisa Idos jelaskan tentang bagaimana tidak bisa dilaksanakan pas lewat tengah hari, bagaimana, nah itu sudah ada jawab, dan selanjutnya besoknya boleh, dan yang terpenting adalah samadhi, setiap saat melakukan doa dalam diri, mengingat Tuhan dan mungkin faktor jaringan Ki. Demikian penjelasan dari hidupan ditempuh mengapa pentingnya bersembahyang di hari Kuningan dilaksanakan sebelum tengah hari. Nah, ini sebetulnya tidak sekedar tutur dari guru atau orang tua. Ternyata di hari yang suci pada hari Kuningan memang turun dari kayangan ya betara-betari yang akan memberikan wahyu. Nah, kalau dari sisi ilmiahnya itu sebetulnya juga memiliki makna di mana sebelum tengah hari ini energi lebih tinggi muncul di dunia. Kekuatan pertiwi ya, akasa, eter, apah, teja, dan bayu. Itu yang tadi setelah disampaikan, ini juga berdasarkan dari lontar Sundari Gama dan juga lontar gong wusi ya itu. Nah, itu penjelasan mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Itu yang masih mengundang lagi. Kalau ada pertanyaan dari Semeton Sareng Sami, dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan dengan hormat. Ini kita masih memiliki waktu kurang lebih 10 menit ya. Kita akan berakhir nanti pukul 21.00. Atau apakah masih ada yang ingin menanggapi terkait dengan pertanyaan dari 3 penanya tadi? Saya persilahkan dengan hormat. Oh,
Pak Mangku, Ketua PSN kita dari Makassar, Pak Mangku Wayanintre Dulsan. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mangku. Nggih, suksema atas waktunya Ibu Pandita Empu yang tiang sucikan. Bapak Ibu, para pemangku, mungkin Sarati juga yang hadir pada kesempatan ini juga saya hormati. Bapak Ibu juga umat sedharma yang berbahagia. Astungkare pada malam hari ini yang juga dapat sama-sama mengikuti Zoom ini karena memang tadi terlambat, lupa tadi. Begitu pas menit-menit terakhir baru ingat, ya kebetulan dapat juga waktunya. Semua. Sebenarnya Niki ikut rembuk saja, ya ikut sharing saja. Tiang sebenarnya tidak berposisi sebagai penanya, mungkin ya, yang hanya ingin menambahkan saja mungkin apa yang disampaikan oleh Ide Empu tadi, Ide Pandita Empu. Memang apa yang disampaikan itu dalam lontar itu seperti itu. Yang urut dulu dari atas nih. Halo. Nggih. Terusan. Yang urut dulu dari atas, Lurus. dari pertanyaan Pak Gede dari Surwako. Pak Putu ya. Yang menanyakan, Pak Nyoman Karman. Halo Pak Man. Dari Poso. Dari Poso nggih. Halo Pak, nggih. Ketemu lagi ya. Nggih Biasanya kan Pak. ketemu di Diklat. Nggih. Niki yang ini ingin tambahkan mengenai apa yang disampaikan di depan itu tentang pertanyaan dari Pak Gede dari Surwako. Beliau menanyakan kontradiktif antara pelaksanaan galungan terutama pada saat penampahan itu dengan ajaran kitab suci Weda kita yang universal ya. Jadi kita memang dalam Hindu itu ada 5 pilar ajaran agama Hindu yang memang secara universal itu adalah satya, kebenaran, dharma, kebajikan, prema, kasih sayang, ahimsa, tanpa kekerasan. Ini yang dipermasalahkan tadi itu ya. Karena kita membunuh, kemudian santi, damai. Nah, mungkin ini juga bisa ya, dipakai rujukan mungkin karena memang dalam persembahan kita membunuh atau mempersembahkan hewan itu dalam kegiatan yadnya itu diperbolehkan menurut agama Hindu. Ya, apalagi untuk dewa puja misalnya itu boleh, fitra puja, bahkan untuk menyambut tamu pun boleh kita mengorbankan hewan. Tetapi yang jelas tentu dalam kita mengorbankan hewan itu dalam proses membunuh itu ya. Tentu apa yang disampaikan oleh Ide Pandita sudah tadi ya. Ada doa yang kita sudah sampaikan ya. Doa dan sekaligus itu juga penyupatan dari hewan tersebut agar nantinya dalam berinkarnasi dia menjadi tingkatan rohnya lebih tinggi. Ya. Nah, seperti dalam cerita Mahabharata itu ada di mana saat Pandawa akan melaksanakan yadnya, Bima ini disuruh oleh kakaknya Yudhistira untuk mencari hewan-hewan yang akan dipersembahkan. Kemudian Bima disuruh mencari sarana yadnya itu ke laut untuk mencari ikan untuk dipersembahkan. Ternyata ikan-ikan di sana itu berebut supaya mereka ingin dijadikan korban, ingin dijadikan yadnya gitu. Jadi seakan-akan mereka dengan tulus ikhlas ingin mempersembahkan dirinya untuk dijadikan korban. Nah, ini artinya apa? Bahwa hewan-hewan itu memang bergantung sekali pada manusia. Hanya dengan jalan manusia inilah dia bisa meningkat atmanya, rohnya. Ya. Jadi dengan demikian makanya
dalam cerita itu ikan-ikan ini pada berebut ingin dikorbankan. Ya. Itu salah satu mungkin cerita yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk mencari bahwa berkorban hewan atau apakah itu benda, hewan, tumbuhan, itu adalah salah satu penyupatan di situ, unsur penyupatan. Itu yang pertama ya, untuk pertanyaan Pak Gede yang dari Sorowako. Iralat mangko Pak Putu namanya. Pak Putu Oh, Kerto. Pak Putu ya, Pak Putu Iya. ya. Pak Putu, ampura ini namanya salah sebut ini. Nanti nguling lagi. Kemudian nanti dari kalau Pak Karman, namanya. teman tiang ini yang dulunya tiang kenal, beliau memahami agama dengan tepat. Pemaknaan tamiang ya, Kuningan ini yang tidak paham juga secara mendalam, tapi memang apa yang disampaikan tadi, tamiang itu sebenarnya fungsinya untuk melindungi diri kita, terutama zaman-zaman perang ya. Jadi tamiang itu tameng ya, tameng itu artinya ya dari katanya sudah kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk melindungi diri. Bagaimana kaitannya dengan pandemi sekarang ini, ya, pandemi COVID ini? Sebenarnya mungkin ada hubungannya juga, karena tamiang itu fungsinya untuk melindungi diri, maka dalam COVID-19 ini kita juga untuk dianjurkan untuk melindungi diri juga. Ya, misalnya menggunakan masker, ya, alat pernapasan kita, misalnya mulut kita dilindungi sama masker gitu. Ya, tentu menjaga kebersihan juga. Nah, itu mungkin ke sana arahnya ya. Kalau menurut yang tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pak Nyoman Suparte di Makassar. Ini memang yang baca di buku juga seperti itu. Apa yang disampaikan ide Pandita Empu seperti yang terdapat dalam Lontar Sundarigama dan Gong Besi. Nah, seperti itu memang. Tapi kita tidak boleh juga berpaku pada itu. Ini kan sifatnya anjuran. Ya, kita dianjurkan supaya pelaksanaan upacara Kuningan itu, ritualnya itu bisa pagi. Kenapa pagi? Karena pagi itu dipengaruhi oleh unsur satwam. Jadi kita merasa adem, kita tenang, ya. Satwam. Kalau siang hari sudah rajas itu masuk. Ya, kita kadang-kadang gelisah karena memang bagaimanapun juga unsur Buana Alit ini dipengaruhi oleh Buana Agung, jadi tidak bisa terlepas. Ya, kalau sore sudah unsur tamas, kita sudah capek. Ya, makanya kegiatan ritual untuk Kuningan mungkin hari besar mungkin ya, memang dianjurkan pagi gitu, ya, sebelum jam 12 itu ya. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan kita disarankan atau dianjurkan supaya ritual pada Hari Raya Kuningan itu dilaksanakan pagi. Mungkin Ika yang bisa tambahkan ya. Jadi ya Nuna Sampure kirang langkung. Ya, suksema Om Santi. Om Santi. Terus suksema Pak Mangku Mayanentra, Ketua PSN Provinsi. Jadi dari 3 penanya telah ditambahkan penjelasan, semoga dapat dimaknai dan ini menambah wawasan juga kita. Kalau terkait dengan pandemi, penampahan itu bagi manusia adalah bagian dari meningkatkan imun. Orang semua bergembira, bikin lawar, bikin komoh, bikin sate. Ini cocok itu sebenarnya untuk meningkatkan imun. Bagaimana Pak Putu ya? Ya, tadi pagi sudah bikin lawar juga di Sorowako. Luar biasa. Nih,
Bapak Ibu, saya ngundang satu lagi pertanyaan bonus karena kita mulainya tadi lambat. Kalau masih ada, silakan. Nggih, Pak Mangku. Nggih. Boleh tiang tambahkan sedikit nggih? Oh, nggih. Silakan. Oke. Jadi Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Nggih, tiang ingin uruk rembuk juga sama seperti Pak Nentre. Selamat Pak Wayan Nentre. Rahayu. Yang ingin uruk rembuk mengenai pertanyaan pertama tadi, pertanyaan tidak begitu jelas yang tangkap, tapi esensinya sih saya tangkap ya. Jadi kita beragama Hindu di Indonesia, khususnya kita orang Bali, Indonesia itu ciri khasnya adalah Siwa Siddhanta, kan begitu. Nah, Siwa Siddhanta tentu identik dengan Bhairawa. Bhairawa itu identik juga pasti dengan daging. Nah, daging. Nah, karena di Indonesia akarnya atau pedoman sastranya dari Kuningan Hari Raya itu, yaitu karena Siwa Siddhanta mencirikan hal itu. Nah, karena dalam agama Hindu itu banyak jalan dan banyak cara dalam mengekspresikan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, tentu kita harus memilih jalan yang mana. Apakah karma, jenana, bakti, atau raja marga. Karena dalam Bhagavad Gita jelas sekali dikatakan, bab 4 sloka 11. Dalam Bhagavad Gita jelas sekali bab 4 sloka 11 itu dikatakan, ye yata mam prapatyante tam staiwa bajami aham mam wat manuwartante manusia parta sarwasya. Jadi Bhagavad Gita itu jelas sekali mengisyaratkan bahwa jalan dan cara apapun yang manusia tempuh, jalan dan cara apapun yang manusia lakukan untuk mengekspresikan baktinya kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan akan atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa akan memberikan karunia-Nya sesuai dengan apa dan jalan cara apa yang digunakan untuk mengekspresikan hal itu. Jadi tergantung kita saja bagaimana kita menjalani, mempraktekkan, memahami daripada ajaran agama kita. Nah, apakah kembali kepada catur marga itu? Karena kalau kita Hindu di Indonesia atau di Bali, sebenarnya dari catur marga itu hampir semua bersamaan jalan. Di saat Hari Raya Kuningan, jenana Weweka kita jalan. Kemudian karma bakti, ya karma marga itu kita juga melakukan persembayangan, ritual keagamaan itu bagian dari karma. Kemudian bakti otomatis secara itu melakukan persembayangan, dan raja itu melakukan tingkatan-tingkatan pemahaman yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada tadi pertanyaan mengenai Hari Raya Kuningan itu harus sembahyangnya pagi. Nah, tentu memang di sastra mungkin dikatakan seperti itu, haruslah di pelaksanaan upacara upacara Hari Raya Kuningan itu mestinya harus pagi. Itu apa? Harga mati, patok, titik itu tidak boleh diganggu gugat, memang begitulah sastranya yang harus kita lakukan. Tetapi sekarang karena kemajuan teknologi dan kesibukan kita di zaman Kali Yuga, di zaman era milenial informasi teknologi, kita disibukkan kesibukan kita yang tidak mengenal waktu. Sekarang tentunya kita harus mengatur secara teknis. Diri kita lah yang mengatur bagaimana caranya kita beragama melakukan upacara ritual upacara itu supaya tidak menyalahi aturan sastra yang ada. Kita lah yang mengatur diri. Dianjurkan kenapa pagi seperti disampaikan oleh sepuh-sepuh kami tadi itu memang pagi itu energinya sangat tinggi sekali. Saya juga pernah membaca bahwa sepagi mungkin atau saat sepagi mungkin atau misalnya subuh melakukan upacara
Kuningan itu mungkin sangat baik, karena pada saat-saat seperti itu adalah yang pernah saya baca itu adalah saat-saat Brahma Muhurta. Nah, Brahma Muhurta itu yang pernah saya baca itu diartikan sebagai pada saat itu dikatakan bahwa para dewata, betara-betari, dewa-dewi sedang melaksanakan rapat. Ketika kita bisa melakukan pada waktu dan detik-detik itu, tentu kita juga dikatakan mengikuti atau turut juga hadir dalam pertemuan para dewa. Mungkin itu yang bisa diartikan sebagai kenapa kita harus pagi. Ya, di samping lain energinya bagus, positif, kemudian energinya secara trigunam adalah satwam, positif sekali energinya itu. Nah, mungkin itu yang saya bisa tambahkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, salam dari Putu. Semua Pak Nyoman telah menambahkan terkait dengan pertanyaan tadi memaknai hari Kuningan, sembahyang sebelum tengah hari, kemudian menjelang Hari Raya Galungan Kuningan, mesti nampah celeng atau nampah hewan lah ya. Kalau kita juga renung-renungkan waktu kecil, orang tua kita memelihara babi celeng, itu semacam nyelengin, lalu menjelang Hari Raya Galungan atau Kuningan itu ditampah. Ini luar biasa makna yang terkandung ya dari hari raya yang kita miliki. Saya sapa dulu Bapak Penyelenggara Hindu Luhut Timur, Pak Wayan Santi. Sudah sampai di Luhut Utara, Pak Wayan? Sudah. Wah, ya luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ya bahwa di daftar hadir sudah ada masuk saran-saran, masukan. Salah satunya adalah kegiatan Dharma Tula virtual ini diharapkan terlaksana di masa-masa yang akan datang untuk menambah wawasan di bidang keagamaan, untuk meningkatkan wawasan di bidang keagamaan dan lain-lain, baik bagi peserta saat ini maupun bagi anak-anak kita, generasi muda atau orang lain yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama. Oleh karena itu mohon berkenan Bapak penyelenggara baik dari Luhut Timur, dari Poso, seandainya ada narasumber yang bisa berkenan mempunyai pengetahuan, yang bisa fasilitasi nanti untuk membuatkan Zoom sehingga kita bisa bertemu lagi secara virtual, termasuk kepada ketua-ketua lembaga yang nantinya diharapkan untuk memberikan informasi ketika ada narasumber yang bersedia untuk menjadi pemateri, termasuk PSN juga. Saya coba cek lagi, sudah tidak ada yang ingin berkontribusi. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah berdasarkan informasi sebelumnya sudah mau berakhir, untuk tahap pertama ini kegiatan Dharma Tula kita bisa akhiri ya. Boleh tiang saran nggih? Oh, Pak Nyoman ada saran, silakan. Nggih, tiang saran nggih. Kebetulan ini kan lagi booming-boomingnya mengenai ada penistaan agama itu ya. Ya. Terutama tentang Desa Made ini. Boleh enggak saran mungkin kita buat ruangan Zoom ini tentang, artinya bukan kita tidak paham dengan ketuhanan Hindu gitu.
Artinya kalau bisa kita bahas mengenai, artinya kita belajar kembali lah. Kita belajar kembali tentang konsep ketuhanan Hindu itu. Nah, tentang konsep ketuhanan Hindu, mungkin tentang teologi Hindu. Mungkin kita hanya kan, mungkin luar-luar saja kita tahu, tetapi kalau kita datangkan pemateri yang lebih mumpuni kan, kita akan menambah wawasan lagi. Itu mungkin saran saja. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama mengenai teologi Hindu ini supaya kita benar-benar tahu dan baik kita memberikan kepada anak cucu kita ke depannya itu gitu. Supaya satu bahasa lah, supaya jangan nanti bingung lagi kita seperti Desa Made itu, Pak. Nggih, suksema nggih. Nggih, suksema Pak Nyoman. Next materi ya, next pertemuan kita akan mengangkat salah satunya adalah konsep ketuhanan sesuai dengan ajaran Hindu kita. Semoga kita mendapatkan narasumber ya, semoga kita dapatkan narasumber yang materi ya, begitu. Kemudian dari Pak penyelenggara Luhut Timur ada tambahan? Oke, lanjut. Lanjut nih. Pak Nyoman Suparto ada raise hand kayaknya. Raise hand sudah tadi, Pak. Masih ada lagi Pak Nyoman Suparto? Tidak ada, lagi bikin kopi kayaknya. Bapak Ibu, semeton sareng sami, Dharma Tule yang bertopik merayakan Hari Suci Kuningan di masa pandemi COVID-19, kita bisa akhiri. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ida Pandita Empu Nabe Paramenanda yang telah bersedia mempaice ilmunya, pengetahuan terkait dengan agama. Ini luar biasa, Ida Pandita menyisihkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak penyelenggara Hindu Luhut Timur tadi memberikan sambutan, kepada Ketua PHD Luhut Timur, kepada penyelenggara Hindu Kabupaten Poso, Ketua PSN Provinsi, dan Bapak-bapak tadi yang terlibat dalam mengajukan pertanyaan, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, telah setia lebih dari 2 jam kita berada di ruangan virtual ini. Semoga apa yang diperoleh, disaksikan, didengar bersama-sama dapat menambah wawasan keagamaan, wawasan tentang ketuhanan. Semoga juga ini memberikan kepercayaan serada kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, dan bisa kita tularkan ke saudara-saudara, anak cucu kita. Terima kasih. Selanjutnya setelah acara ini boleh kita bincang-bincang ya. Untuk kegiatan Dharma Tule, Titiang Sinap Antuk Pramesanti. Om Santi 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 Om.